Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 28 Maret 2022. Kita mengawali pekan ini dengan semangat dan penuh rasa syukur. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 4 ayat 43 sampai dengan 54. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus, lalu pergi. Ketika ia di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anaknya itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengucapkan syahadat iman atau kredo yang artinya aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan seterusnya. Namun terkadang kita menjadikan kredo atau syahadat iman ini hanya sekedar hafalan atau rumusan-rumusan teologis yang tanpa kita resapi dan kita imani. Saya kira kredo bukanlah hafalan dan rumusan teologis. Saya kira aku percaya ini adalah dasar iman kita untuk sungguh meyakini akan Allah yang penuh cinta. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang mukjizat penyembuhan yang dibuat Yesus kepada seorang anak pegawai istana. Yang menarik dari kisah mukjizat ini adalah penyembuhan yang dibuat Yesus justru melalui iman sang ayah yang datang kepada Yesus. Ia, pegawai istana ini, datang dan memohon kesembuhan karena anaknya hampir mati. Yesus berkata kepadanya, Yesus ingin menantang pegawai istana ini, juga orang-orang yang mendengarnya dengan mengatakan, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Dan pegawai istana ini berkata, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Pegawai istana ini menyatakan imannya yang penuh kepada Yesus.
Lebih lanjut lagi ketika Yesus mengatakan, pergilah sebab anakmu hidup. Dan dengan penuh iman sungguh pegawai istana ini pulang kembali ke rumahnya. Dan dalam perjalanan menuju ke rumahnya, ia mendapati hamba-hamba datang kepadanya dan menyampaikan pesan bahwa anaknya sungguh hidup. Saudari-saudara, sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, iman dari kata Ibrani aman, yang berarti meyakini, mempercayai, dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Firman hari ini mengajarkan kita akan iman sang pegawai istana kepada Yesus yang berbuah keselamatan bagi anaknya yang hampir mati. Bagaimana dengan sikap iman kita? Terkadang kita beriman kepada Tuhan dengan tuntutan-tuntutan. Kita menuntut bukti dan mukjizat dalam hidup ini. Tidak salah. Namun, tuntutan-tuntutan itu membuat kita meragukan kemahakuasaan Allah. Beriman adalah percaya yang tanpa embel-embel apapun. Seperti pegawai istana yang percaya akan sabda Yesus dan segera mendapati anaknya sembuh. Mari, jangan lagi kita ragu dengan kuasa Tuhan, sebab firman-Nya akan menjadi kebenaran ketika kita sungguh mengimaninya, ketika kita sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.